Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini merupakan untuk pertemuan terakhir di semester ini ya, di semester 1. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke minggu UAS. Baik, untuk hari ini kita akan bahas mengenai materi tentang spektrofotometri. Baik, kita mulai saja. Nah, apa yang dimaksud dengan spektrofotometri? Biasanya kalau kita dalam bidang biologi akan sering mendengar yang namanya spektrofotometer, suatu alat yang dinamakan dengan spektrofotometer. Nah, biasanya kita gunakan untuk melakukan uji konsentrasi dari suatu senyawa kimia atau suatu bahan yang akan kita lihat konsentrasinya berapa. Misalnya saja ketika kita melakukan praktikum mengenai klorofil, jadi untuk memisahkan klorofil A maupun klorofil B, lalu untuk melihat konsentrasinya berapa yang terdapat dalam sampel kita. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya alat spektrofotometer. Nah, untuk spektrofotometri sendiri itu merupakan suatu metode analisa secara kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar. Biasanya sinar ini bersifat monokromatis pada panjang gelombang tertentu. Nah, jadi yang namanya spektrofotometri ini merupakan metode yang digunakan dalam yang namanya alat spektrofotometer. Yang mana metode ini merupakan cara untuk analisa secara kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar pada panjang gelombang tertentu. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa alat ini digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu senyawa atau sampel yang umumnya itu bersifat larutan. Jadi kebanyakan alat itu dapat mendeteksi atau mengukur secara kuantitatif konsentrasi suatu senyawa dalam bentuk larutan. Nah, untuk alatnya tadi seperti yang saya sebutkan juga bahwa spektrofotometri ini merupakan metode yang digunakan dalam pengaplikasian alat yang namanya spektrofotometer. Lalu spektrofotometer itu alat yang seperti apa? Jadi spektrometer di sini merupakan alat yang tadi untuk mengukur konsentrasi larutan dengan menggunakan prinsip dari metode spektrofotometri. Nah, dalam spektrofotometer ada dua komponen penting atau dua bagian penting dari spektrofotometer, yaitu ada yang namanya spektrometer dan juga ada fotometer. Nah, spektrometer itu merupakan alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Sedangkan untuk fotometer merupakan alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Contoh di gambarnya spektrofotometer di sini dapat kita lihat misalnya seperti ini. Nah, spektrofotometer ini digunakan untuk mengukur energi cahaya secara relatif. Jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Jadi pada spektrofotometer itu yang digunakan sebagai energi di sini adalah berupa energi cahaya yang nantinya akan ditransmisikan melalui larutan sampel dan nanti akan diteruskan hingga menuju ke yang namanya detektor. Nah, dari detektor nantinya akan dibaca dalam bentuk angka-angka yang menunjukkan penyerapan banyaknya cahaya yang diserap oleh satu sampel tersebut. Nah, di sini untuk spektrofotometer dia menggunakan ada 3 jenis cahaya yang digunakan sebagai sumber energi cahaya, yaitu ada yang namanya cahaya ultraviolet yang biasanya tidak nampak mata ya, yang
apa namanya, dia memiliki warna yang tidak banyak jenis, atau warnanya biasanya hanya putih saja atau bening saja. Lalu ada yang namanya visible light atau cahaya tampak. Nah, dimana kalau cahaya tampak itu biasanya kita lihat bahwa ada banyak spektrum warna, dimulai ada warna violet, ungu, hingga ke warna merah. Dan selain itu juga ada yang namanya cahaya infrared atau cahaya inframerah. Nah, jadi cahaya yang digunakan untuk alat spektrofotometer ini ada 3 sumber, yaitu ultraviolet, cahaya tampak, dan juga cahaya inframerah. Masing-masing memiliki pengelombang yang berbeda-beda. Nah, untuk komponen penyusun dari spektrofotometer di sini secara diagramatis secara skematis ya, ini dapat kita lihat bahwa dia memiliki yang namanya sumber cahaya di sini. Nah, sumber cahaya ini awalnya adalah sumber cahaya yang sifatnya polikromatis. Nah, setelah itu masuk yang namanya alat namanya monokromator, di mana fungsinya nanti akan mengubah cahaya polikromatis ini dari sumber cahaya, baik itu cahaya UV, cahaya tampak maupun cahaya infrared, dan akan diubah menjadi cahaya yang sifatnya monokromator dengan melewati alat di sini digambarkan yaitu berupa prisma. Jadi akan cahaya yang polikromatis nanti akan dipisah-pisah menjadi cahaya yang monokromatis. Lalu akan keluar masuk ke dalam sampel, di mana di sini akan diabsorpsi, sebagian dipantulkan, dan juga sebagian akan diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan ini akan masuk ke dalam detektor. Selanjutnya dari detektor akan dibaca dalam bentuk angka, maupun dia dapat menggerakkan jarum penunjuk angka. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada 4 bagian utama yang ada pada spektrofotometer. Yang pertama yaitu ada sumber cahaya. Tadi sumber cahaya di sini berupa lampu yang memiliki pancaran radiasi stabil dengan intensitas yang tinggi. Nah, sumber cahayanya biasanya tadi ada cahaya tampak, ultraviolet, maupun ada inframerah. Nah, untuk alat yang digunakan sebagai sumber cahaya di sini akan berbeda-beda tergantung dari jenis spektrofotometernya. Apabila menggunakan spektrofotometer yang visible atau cahaya tampak, dia akan menggunakan yang namanya lampu tungsten. Kalau kita lihat di sini seperti bohlam biasa ya. Sedangkan untuk yang spektrofotometer yang menggunakan sinar UV sebagai energi cahayanya, di sini dia menggunakan lampu deuterium. Nah, jadi berbeda tergantung dari jenis spektrofotometernya. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu ada yang namanya monokromator. Nah, monokromator merupakan alat yang berfungsi dalam mengubah cahaya polikromatis yang tadi dipancarkan oleh sumber cahaya atau lampu menjadi beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang tertentu, yang berbeda-beda, atau menjadi cahaya yang sifatnya adalah monokromatis sebagai bentuk dari cahaya ini mengalami dispersi. Nah, di sini untuk mekanisme kerjanya dapat kita lihat ini cahaya yang misalnya di sini dia dari lampu akan diteruskan masuk ke dalam ini seperti alat yang memiliki celah ya. Nah, dari celah sini dia akan masuk melalui prisma. Dari prisma cahaya yang satu, yang awalnya polikromatis dalam bentuk kalau kita lihat secara skematis ini digambarkan ada cuma satu warna, yaitu misalnya kalau cahaya sinar UV, menggunakan sinar UV di sini yang kita lihat adalah hanya warna putih. Nah, setelah itu dia akan terdispersi ketika melalui yang namanya prisma. Nah, setelah melalui prisma di sini dia akan terbentuk yang namanya cahaya-cahaya monokromatis. Nah, cahaya monokromatis pada panjang gelombang tertentulah yang nantinya dapat
keluarkan melalui ke di sini ada celah sempit lagi pada bagian monokromator pada bagian yang paling belakang. Selanjutnya nanti cahaya yang keluar dari sini akan masuk ke dalam sampel. Nah, bagian yang ketiga di sini ada yang namanya kuvet. Jadi kuvet ini sebenarnya adalah salah satu bagian yang penting dalam spektrofotometer, di mana dia digunakan sebagai tempat cuplikan atau tempat sampel yang akan dianalisis. Biasanya dia terbuat dari berbagai bahan, yang ada kuarsa, ada plexiglass, lalu kaca, dan juga plastik dengan bentuk yang bentuknya umumnya balok seperti ini. Yang ukurannya di sini adalah 1 kali 1 cm, ininya 1 kali 1 cm dengan tinggi 5 cm. Ini penggunaan kuvet juga berbeda-beda tergantung dari jenis spektrofotometernya. Nah, apabila menggunakan spektrofotometer yang sumber cahayanya adalah sinar UV, maka bahan yang digunakan atau kuvet yang digunakan itu lebih bagus, atau memang hanya bisa menggunakan kuvet yang terdiri dari bahan kuarsa atau plexiglass. Sedangkan untuk pengukuran menggunakan cahaya nampak itu dapat kita gunakan berbagai macam kuvet yang terdiri dari berbagai bahan. Jadi bisa semua bahan, baik itu kuarsa, plexiglass, kaca, atau plastik itu dapat digunakan dalam analisis menggunakan spektrofotometer yang visible atau yang menggunakan cahaya tampak. Akan tetapi ketika kita menggunakan spektrofotometer UV atau yang menggunakan cahaya ultraviolet sebagai sumbernya, maka yang harus kita gunakan adalah kuvet kuarsa atau plexiglass. Kita tidak dapat menggunakan kuvet yang terdiri atau berbahan plastik atau kaca. Nah, lalu bagian keempat yang paling penting dari yang penting juga dalam alat ini atau spektrofotometer ini, yaitu ada yang namanya detektor. Nah, di mana dia nantinya akan memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Nah, detektor ini selanjutnya akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan ditampilkan oleh penampil data. Nah, di sini dalam penampil data dapat berbentuk penunjuk jarum atau penunjuk angka, jarum penunjuk angka, maupun dia dapat menampilkan data berupa angka yang digital. Ini tergantung dari jenis spektrofotometernya. Biasanya kalau spektrofotometer yang model lama memang dia menggunakan jarum penunjuk. Sedangkan untuk yang spektrofotometer yang lebih modern itu biasanya sudah tidak menggunakan jarum penunjuk lagi, tapi menggunakan angka digital. Jadi yang kita dapatkan akan menjadi lebih rinci ya dibandingkan dengan jarum penunjuk. Nah, untuk prinsip kerja dari spektrofotometer sendiri didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Jadi jika cahaya monokromatik masuk pada media larutan, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, sebagian cahaya akan diserap oleh medium, lalu sebagian cahaya lagi akan dipantulkan kembali, dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan oleh sampel setelah melewati media larutan atau sampel yang kita uji menuju ke detektor. Nah, disinilah yang kita ukur sebagai nilai absorbansi. Jadi ketika cahaya dengan panjang gelombang yang mengenai suatu zat, maka cahaya dengan panjang gelombang tertentu saja yang dapat diserap. Jika zat menyerap cahaya, akan terjadi perpindahan elektron yang menjadi lebih berenergi tinggi atau dia tereksitasi. Nah, perpindahan elektron karena tereksitasi ini disebut dengan yang namanya transisi elektronik. Nah, cahaya yang mengenai permukaan zat ini dapat diukur dengan perbandingan cahaya
yang datang dengan cahaya yang diteruskan oleh sampel. Jadi untuk mengukur cahaya yang mengenai permukaan zat atau larutan yang kita ukur, itu dapat kita ukur atau kita tentukan dengan membandingkan banyaknya cahaya yang datang dan juga banyaknya cahaya yang diteruskan oleh sampel. Jadi untuk proses absorpsi atau penyerapan cahaya di sini, apabila suatu cahaya mengenai sampel, pasti ada cahaya yang pertama ada yang diserap, yang kedua dipantulkan, dan ketiga diteruskan. Nah, di sini apabila cahaya masuk melalui sampel atau melalui larutan, maka jumlahnya akan lebih besar dibandingkan dari cahaya yang diteruskan oleh sampel. Nah, cahaya yang diserap biasanya diukur sebagai absorbansi atau dinamakan dengan huruf A besar. Sedangkan cahaya yang diteruskan ini diukur sebagai yang namanya transmitan. Nah, di sini pada spektrofotometer ini menggunakan hukum yang namanya Lambert-Beer, di mana dia gabungan dari dua hukum. Yang pertama hukum Lambert di sini yang menyebutkan bahwa serapan atau cahaya yang diserap ini akan berbanding lurus dengan ketebalan sel, atau di sini digambarkan dengan B yang disinari. Jadi semakin bertambah selnya, ininya ketebalan B-nya, maka akan bertambah pula serapan cahayanya atau cahaya yang diserap oleh ininya. Jadi ketika cahaya ini masuk lalu mengenai sampel atau mengenai sel di sini, sebagian cahayanya pasti akan diserap oleh sel atau diserap oleh sampel, dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, jumlah yang diteruskan ini adalah jumlah dari jumlah yang diteruskan ini akan lebih sedikit dari jumlah cahaya yang masuk pada awalnya. Ini karena sebagian cahaya dari yang masuk akan diserap oleh sel atau diserap oleh B, sehingga sisa dari serapannya akan diteruskan menjadi di sini sebagai transmitan. Nah, untuk menghitung banyaknya cahaya di sini menggunakan rumus yang pertama adalah T sama dengan P1 per P0, di mana T itu merupakan nilai transmitan. Nah, jadi untuk mengukur banyaknya cahaya itu yang pertama kita hitung nilai T atau nilai transmitan atau nilai cahaya yang diteruskan dengan rumus P1 per P0. Jadi P1 per P0 itu merupakan di sini cahaya yang melewati zat dibandingkan dengan cahaya yang datang. Jadi nilai transmitan sama dengan perbandingan dari cahaya yang melewati zat dibandingkan dengan cahaya yang datang. Atau biasanya kalau menghitung persentase T atau nilai transmitan di sini sama dengan P1 per P0 atau cahaya yang melewati zat dibandingkan dengan cahaya yang datang dikalikan 100%. Sehingga untuk menghitung nilai A itu sama dengan min log T. Nah, jadi min log P1 per P0. Jadi untuk nilai absorbansi atau menghitung banyaknya cahaya yang diserap oleh sel menggunakan rumus yaitu A sama dengan min log T atau A sama dengan min log P1 per P0 atau min log dari cahaya yang melewati zat dibandingkan cahaya yang datang. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya hukum Beer. Di sini menyebutkan bahwa absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang kita ukur. Dan di sini menyebutkan bahwa rumus absorbansi atau di sini A sama dengan E atau tetapan serapan di sini ya dikalikan dengan B atau lebar kuvet atau tadi yang disebut dengan sel, ketebalan sel, dan dikalikan dengan C atau konsentrasi larutan. Nah, berdasarkan hukum ini, jumlah relatif cahaya yang terabsorpsi dipengaruhi oleh konsentrasi dari, yang pertama molekul dalam larutan atau konsentrasi.
lalu ada lebar kuvet atau B, dan juga tetapan serapan atau E. Nah, dalam rumus ini nilai B di sini adalah 1 karena kuvet ini biasanya yang digunakan ukurannya jelas-jelas adalah 1 cm, sehingga dapat diabaikan biasanya untuk nilai B. Dan juga untuk nilai E atau tetapan serapan di sini juga merupakan suatu tetapan, sehingga dapat disederhanakan lagi bahwa untuk menghitung nilai absorbansi ini adalah sama dengan konsentrasi molekul dalam larutannya. Jadi pada hukum ini menyebutkan bahwa nilai absorbansi ini akan berbanding lurus dengan konsentrasi molekul dalam larutan, atau A sama dengan C. Sehingga kedua hukum ini akan digabungkan menjadi yang namanya hukum Lambert-Beer, di mana di sini menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat, maka akan semakin tinggi pula absorbansi yang dihasilkan. Sebaliknya, apabila semakin rendah konsentrasi zat, maka semakin rendah pula nilai absorbansi yang dihasilkan. Jadi untuk menghitung nilai A atau nilai absorbansi di sini adalah dengan cara menghitung dengan menggunakan rumus yaitu min log T atau min log transmisi. Min log dari P1 per P0. Ya, atau nilai A sama dengan min log dari perbandingan cahaya yang melewati zat dan juga cahaya yang datang, atau sama dengan E dikali B dan juga dikali C. Atau di sini adalah nilai absorbansi ini dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus ini, E kali B dan juga kali C. Karena biasanya ini bersifat tetapan dan juga B-nya ini 1, sehingga dapat persempit atau disingkat lagi bahwa nilai A ini sama dengan nilai C. Jadi nilai absorbansinya ini adalah sebanding dengan nilai dari konsentrasi zat. Maka semakin tinggi nilai konsentrasi zat, akan semakin tinggi pula nilai absorbansinya, atau semakin tinggi nilai absorbansinya dihasilkan, otomatis zat yang kita ukur maka memiliki konsentrasi yang semakin tinggi pula. Jadi ini berbanding lurus. Nah, dalam eksperimen atau secara eksperimen, hukum Lambert-Beer ini terpenuhi apabila menggunakan peralatan yang memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu sinar yang masuk harus bersifat sinar monokromatis. Lalu penyerapan sinar oleh molekul dalam larutan ini harus tidak dipengaruhi oleh molekul lain yang ada di dalam larutan. Yang ketiga, penyerapan terjadi di dalam volume larutan dengan luas penampang. Di sini penampang ya, bukan penampang. Luas penampang atau tebal kuvet yang sama. Tadi untuk tebal kuvet di sini adalah 1 cm. Ya. Lalu selanjutnya yaitu larutan yang digunakan ini harus berupa larutan jernih agar tidak terjadi hamburan cahaya. Dan juga konsentrasi analit atau larutan yang dianalisis ini haruslah konsentrasi yang rendah, sehingga nantinya akan terpenuhi hukum Lambert-Beer ini dan menghasilkan perhitungan seperti pada rumus dari Lambert-Beer. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi atau kegunaan dari spektrofotometer, di mana kalau dalam biologi itu spektrofotometer adalah suatu alat yang umum kita gunakan dalam uji kuantitatif, bahkan bisa juga untuk uji kualitatif juga. Untuk spektrofotometer ini memiliki fungsi yaitu untuk perhitungan konsentrasi senyawa yang terkandung di dalam sampel. Nah, biasanya dalam kita melakukan
penelitian itu kita kan dalam perjalanannya pasti akan pada beberapa penelitian itu ada yang kita itu memerlukan perhitungan untuk mengetahui konsentrasi senyawa yang ada dalam sampel kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan alat spektrofotometer ini. Nah, aplikasinya biasanya dapat berupa apa saja? Contohnya yang pertama di sini dalam melakukan uji kuantitatif DNA hasil isolasi. Nah, biasanya untuk kerja dengan DNA atau kerja dengan gen itu otomatis yang pertama kita akan melakukan yang namanya isolasi DNA. Nah, dari isolasi DNA ini akan kita lanjutkan menuju ke isolasi gen. Nah, dalam isolasi DNA itu hanya DNA dengan konsentrasi yang bagus itu yang dapat kita gunakan atau yang dapat menunjukkan hasil yang bagus dalam proses analisis kita yang lebih lanjut. Jadi sebelum kita melakukan langkah yang lebih lanjut dari proses kerja dengan menggunakan DNA maupun gen, yang pertama kita lakukan adalah dengan menguji kuantitatif atau menguji kadar DNA yang kita dapatkan dari hasil isolasi yang kita lakukan. Jadi untuk menguji ini dapat menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Nah, ketika kita sudah mengetahui konsentrasinya, nah dari situ kita bisa dapat melanjutkan ke proses yang lainnya. Dengan biasanya untuk proses ini adalah kita membutuhkan beberapa dengan konsentrasi yang tertentu saja untuk melakukan melakukan ke proses PCR biasanya ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui konsentrasi yang ada di dalam DNA yang kita isolasi, otomatis nanti juga kita tidak dapat menentukan konsentrasi yang maksimal untuk dapat kita melakukan PCR, sehingga dapat menghasilkan hasil PCR yang bagus. Nah, selain dari uji kuantitatif DNA, juga bisa kita lakukan untuk menguji kadar pigmen warna. Di sini contohnya mengukur kadar pigmen warna klorofil, lalu karoten. Nah, misalnya dalam suatu penelitian kita butuh untuk melakukan mengetahui suatu pigmen warna ini berapa kadarnya dalam sampel kita, maka kita dapat menggunakan yang namanya alat spektrofotometer. Nah, selain itu juga dapat kita ketahui dengan untuk menguji kepadatan mikroalga. Jadi apabila kita melakukan kultur mikroalga untuk memperbanyak mikroalga, misalnya untuk produksi mikroalga dalam skala lab di sini ya, untuk menguji kepadatannya atau berapa mikroalga yang bisa tumbuh dalam medium yang kita berikan, jadi dapat kita lakukan dengan alat yang namanya spektrofotometer ini. Dan berbagai hal lagi atau berbagai kegunaan lagi dari spektrometer untuk melakukan uji kuantitatif yang lainnya. Nah, spektrofotometer ini ada berbagai macam jenis, yaitu berdasarkan sumber cahaya yang digunakannya. Ada berbagai macam jenis spektrofotometer, diantaranya ada spektrofotometer visible atau menggunakan cahaya tampak, terus spektrofotometer UV atau menggunakan cahaya UV sebagai sumber cahayanya, spektrometer UV vis yaitu gabungan antara spektrofotometer visible dan juga UV, lalu ada spektrofotometer IR atau infrared, lalu ada spektrofotometer fluoresen atau spektrofotometer pendar, dan juga ada spektrofotometer serapan atom atau SSA. Nah, sebenarnya masih banyak jenis lagi spektrometer untuk alat spektrofotometer, akan tetapi yang lebih banyak dibahas di sini untuk kajian biologis menggunakan alat dari beberapa alat ini. Yang pertama spektrofotometer visible. Nah, di sini menggunakan cahaya tampak
sebagai sumber energinya atau sebagai sumber cahayanya. Nah, cahaya visible termasuk ke dalam spektrum elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia dengan panjang gelombang 380 atau 400 hingga 750 nanometer. Nah, sampel yang digunakan untuk spektrum fotometer visible ini biasanya dapat kita gunakan sampel yang memiliki warna. Misalnya saja untuk uji klorofil, lalu uji kadar karoten atau antosianin misalnya. Nah, selain itu kalau misalnya menggunakan sampel yang sifatnya bening, biasanya dapat kita tambahkan dengan pewarna apabila kita menggunakan spektrofotometer ini. Nah, lalu ada yang namanya spektrofotometer UV yang menggunakan cahaya ultraviolet sebagai sumber cahayanya atau sumber energinya. Sinar UV ini biasanya memiliki panjang gelombang antara 190 hingga 380 nanometer saja dan tidak dapat dideteksi oleh mata manusia. Nah, biasanya sebagai sumber cahaya yang digunakan adalah berupa lampu deuterium. Dan biasanya dalam menguji menggunakan alat ini atau spektrofotometer UV ini biasanya sampelnya tidak berwarna untuk menghindari adanya hamburan cahaya. Selanjutnya ada yang namanya spektrofotometer UV vis. Jadi di sini dia mengukur serapan cahaya di daerah sinar tampak di dekat infrared, yaitu sekitar 380 hingga 760 nanometer, dan juga di sinar UV atau 10 sampai 400 nanometer. Dengan menggunakan dua sumber cahaya, jadi alatnya saja namanya sudah spektrofotometer UV vis, otomatis sumber cahaya di sini yang digunakan ada dua, yaitu UV dan juga visible atau sinar tampak. Nah, sampel di sini yang kita gunakan untuk analisis dapat berupa larutan berwarna maupun dia tidak berwarna, karena ada dua jenis sumber cahaya ya, ada visible dan juga UV. Jadi dua-duanya bisa saja menggunakan larutan berwarna maupun yang tidak berwarna. Untuk konsentrasi biasanya yang diukur biasanya pasti akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap dari dalam larutan. Lalu selanjutnya ada spektrofotometer inframerah atau spektrofotometer infrared. Di sini merupakan alat yang menggunakan metode pengamatan berdasarkan interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik pada daerah panjang gelombang cahaya inframerah atau sekitar 0,75 sampai 100 mikrometer. Nah, alat ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk uji kualitatif lebih tepatnya. Jadi apabila kita melakukan uji kualitatif suatu sampel, kita dapat menggunakan yang namanya spektrofotometer inframerah ini. Nah, selain uji kualitatif kita juga dapat melakukan uji kuantitatif menggunakan spektrofotometer inframerah ini. Nah, umumnya untuk yang spektrofotometer inframerah ini digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa, terutama pada senyawa yang sifatnya organik. Jadi setiap serapan pada panjang gelombang ini nantinya akan menggambarkan gugus fungsi yang spesifik dari molekul atau zat yang kita ujikan. Selanjutnya ada spektrofotometer serapan atom, di mana serapan atom ini digunakan untuk analisa unsur yang didasarkan pada emisi dan juga absorbansi dari uap atom. Untuk komponen penting di sini berupa sistem atau alat yang dipakai untuk menghasilkan uap atom dalam sampel. Jadi di sini prinsipnya adalah uap atom akan diubah menjadi atom bebas yang selanjutnya akan mengabsorpsi atau menyerap radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda. Banyaknya radiasi yang diukur pada panjang gelombang tertentu ini tergantung pada jenis logamnya. Jadi
Kalau di sini sampel akan kita masukkan ke dalam alat, lalu dari situ akan ditembakkan dengan yang namanya lalu sampel di situ akan mengubah alat di situ akan mengubah sampel kita menjadi uap atom. Nah, uap atom ini akan diubah menjadi atom bebas. Nah, setelah itu atom bebas akan disinari dengan sumber cahaya dari lampu katoda. Nah, atom bebas ini akan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya atau dari lampu katoda. Nah, dari situ dia mengandung sumber cahaya ini biasanya mengandung unsur-unsur yang ditentukan. Jadi apabila sampelnya ini setelah mengabsorpsi, di situ nanti istilahnya seperti berikatan dengan unsur yang telah ditentukan. Jadi bisa menandai unsur-unsur apa yang ada di dalam sampel kita itu tadi. Berdasarkan banyaknya radiasi yang diukur pada panjang gelombang tertentu. Ini nanti akan menentukan jenis-jenis logam yang terdapat di dalam sampel kita. Dan yang terakhir di sini ada namanya spektrofotometer fluoresan atau spektrofotometer pendar. Untuk alat ini atau atomic fluorescence spectroscopy AFS adalah salah satu jenis spektroskopi atau alat spektrofotometer elektromagnetik yang menganalisa fluoresen dari atom sampel, yang di dalamnya meliputi penggunaan sorotan sinar, biasanya berupa sinar ultraviolet yang mengeksitasi elektron dalam atom dan menyebabkan energi yang tersimpan di dalam atom akan menjadi dilepaskan atau diemisikan sebagai cahaya pendar, yang selanjutnya akan ditangkap oleh yang namanya fluorometer atau penangkap cahaya pendar. Jadi di sini intinya sampel akan disinari oleh sinar UV atau sinar ultraviolet. Selanjutnya yang akan mengakibatkan elektron di dalam sampel ini menjadi dilepaskan atau diemisikan sebagai cahaya pendar. Jadi kalau bedanya dengan serapan atom tadi, kalau serapan atom tadi adalah menggunakan atom yang disinari oleh cahaya, lalu nanti dapat mendeteksi bahwa atom yang menyerap itu dia dideteksi bahwa di situ ada jenis-jenis jenis-jenis logam yang ada di dalam sampel kita berdasarkan dari serapannya atau panjang gelombang yang diserap oleh atom tadi itu. Sedangkan kalau pada spektrofotometer fluoresen di sini sampel akan disinari oleh sinar UV. Selanjutnya sampel akan mengemisikan sampel nantinya atom-atom yang di dalam sampel nanti akan diemisikan sebagai cahaya pendar. Nah, jadi di sini dia berupa cahaya pendar atau berupa cahaya fluoresen. Nah, cahaya fluoresen ini yang nantinya akan ditangkap yang namanya alat fluorometer untuk selanjutnya dapat dibaca atau diteruskan ke detektor untuk didapatkan hasil berupa puncak atau berupa angka. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan spektrofotometer, karena ini penting juga dalam uji dalam biologi. Nah, langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis kuantitatif menggunakan spektrometer yang pertama adalah dengan cara membuat kurva standar terlebih dahulu. Kurva standar dapat dibuat menggunakan senyawa murni sampel yang akan dianalisis pada berbagai konsentrasi. Jadi konsentrasinya ini
tidak hanya satu konsentrasi tertentu saja, akan tetapi beberapa konsentrasi dari konsentrasi rendah hingga ke konsentrasi yang tinggi berdasarkan sampel yang akan kita ukur. Jadi misalnya kita mau mengukur sampel dengan konsentrasi 0,1 hingga 0,5, maka senyawa murni yang kita gunakan untuk kurva standar juga kita harus menggunakan rentangan yang sama, yaitu 0,1 hingga 0,5 konsentrasi yang kita gunakan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara yang pertama menentukan panjang global maksimum. Lalu dengan mengukur absorbansi larutan blanko terlebih dahulu sebagai faktor koreksi. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran terhadap senyawa murni sampel, sebelum mengukur senyawa murni sampel, maka kita perlu melakukan pengukuran terhadap larutan blanko sebagai faktor koreksi. Nah, setelah itu otomatis larutan blanko ini akan kita ukur terlebih dahulu. Biasanya larutan blanko dapat berupa aqueous yang dimasukkan ke dalam kuvet, lalu kita ukur absorbansinya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran absorbansi larutan standar atau senyawa sampel murni tadi yang akan kita analisis dari berbagai konsentrasi. Jadi berdasarkan dari sampel yang kita ukur, misalnya dari 0,1 hingga ke 0,5, maka larutan standar yang kita buat juga harus sama, jadi 0,1 hingga ke 0,5. Jadi apabila jumlah sampel yang akan kita ukur itu ada 5, maka larutan standar yang kita ukur juga ada 5 dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, absorbansinya biasanya yang didapat adalah berdasarkan dari hukum Lambert-Beer, yaitu antara 0,2 hingga 0,8. Nah, setelah kita dapatkan nilai absorbansi dari larutan standar atau senyawa murni sampel tadi, kita selanjutnya membuat grafik dan juga persamaan grafik regresi linear berdasarkan dari nilai absorbansi dan juga nilai konsentrasi senyawa yang kita ukur atau konsentrasi dari larutan standar. Jadi kita akan membuat grafik dan juga persamaan grafik regresi linear menggunakan data dari nilai absorbansi dan juga konsentrasi dari larutan standar. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran absorbansi sampel. Lalu setelah itu akan dimasukkan ke dalam persamaan dari garis linear yang kita buat tadi terlebih dahulu, yang awal tadi, dari grafik kurva standar untuk menentukan konsentrasi sampel. Jadi setelah kita membuat grafik persamaan regresi linear yang pertama kali ini menggunakan nilai absorbansi dan juga konsentrasi dari larutan standar, lalu kita dapat persamaan di sini. Persamaan berupa Y, persamaan garis linear berupa Y sama dengan AX plus B. Nah, ini untuk persamaan ini Y sama dengan AX per B ini dapat kita lihat pada grafik kurva standar, hubungan antara konsentrasi zat yang kita ukur dengan nilai absorbansi dari larutan standar tadi itu. Jadi di sini misalnya dalam melakukan praktikum untuk mengetahui konsentrasi nitrit pada cabai rawit misalnya. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran terhadap nitrit dari cabai rawit, maka kita perlu melakukan membuat grafik dan persamaan grafik regresi linear dari larutan standar. Nah, karena di sini yang kita ukur adalah nitrit, maka konsentrasi nitrit dalam
daun cabai rawit atau dalam daun cabai. Jadi kita harus mengambil nitrit, kita gunakan sebagai larutan standar. Jadi kita buat nitrit dengan berbagai konsentrasi. Di sini misalnya konsentrasi dari mulai 0 di sini, yang pertama dari 0 hingga ke konsentrasinya 28 nanomol. Dari mulai konsentrasi 0 hingga konsentrasi yang paling besar di sini adalah 28 nanomol. Jadi kita buat dulu seri larutan nitrit murni, yang sebelum kita melakukan pengecekan pada sampelnya, kita buat larutan nitrit murni dari 0 hingga 28 nanomol konsentrasinya. Setelah itu kita ukur menggunakan spektrofotometer dan dihasilkan yang namanya nilai absorbansi di sini. Jadi setelah kita ukur di dalam spektrofotometer, ternyata nitrit yang konsentrasinya 0 di sini menghasilkan 0 untuk nilai absorbansinya. Sedangkan pada nitrit konsentrasi 4 nanomol di sini menghasilkan 0,12233 untuk nilai absorbansinya. Jadi seterusnya hingga ke konsentrasi yang paling tinggi ini didapatkan 0,848. Nah, apabila didasarkan pada hukum Lambert-Beer, maka yang paling bagus adalah antara 0,2 hingga 0,8. Jadi ini sudah memenuhi dari mulai 0,2 hingga 0,8, sehingga grafik yang dihasilkan pun juga akan menjadi lebih bagus dengan nilai R kuadrat di sini 0,998. Jadi grafik yang dihasilkan adalah berupa garis lurus seperti ini. Nah, dari sini kita lakukan yang namanya tadi regresi linier. Dari persamaan garis linier yang dihasilkan di sini adalah Y sama dengan 0,030X plus 0,006. Nah, atau bisa dapat kita lihat di sini. Nah, dari sini setelah kita dapatkan nilai Y atau persamaan garis linier, barulah kita ukur konsentrasi atau kita ukur nilai absorbansi dari sampel yang kita akan ukur. Di sini berupa nitrit pada daun cabai. Jadi nitrit dari daun cabai dari berbagai konsentrasi mulai dari 0 hingga 28 itu kita ukur nilai absorbansinya. Setelah kita dapatkan nilai absorbansinya, tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan garis linier, di mana nilai absorbansi di sini kita masukkan berupa Y yang kita dapatkan, lalu sama dengan AX plus B. A ini merupakan A dan B didapatkan dari garis linier, dan X merupakan konsentrasi sampel yang akan kita cari. Nih, jadi misalnya hitung konsentrasi nitrit pada cabai rawit apabila diketahui nilai absorbansi sampel Y atau Y sama dengan 0,1524. Jadi untuk mengetahui konsentrasi nitrit di sini disamakan dengan X pada sampel cabai, yaitu dengan cara memasukkan nilai absorbansi ini Y ke dalam persamaan garis linier, di mana persamaan garis linier yang awalnya tadi kita dapat adalah Y sama dengan 0,030X plus 0,006. Jadi kita masukkan nilai Y-nya dari sini 0,0154 sama dengan 0,30X. Nah, X ini merupakan konsentrasi nitrit yang kita cari plus 0,006. Jadi dihasilkan nanti konsentrasi nitrit pada cabai rawit adalah ini 4,88 kali 10 pangkat 3 mikromol. Jadi seperti itu caranya untuk melakukan perhitungan bagaimana
bagaimana perhitungan yang kita lakukan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa yang akan kita ukur. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh sampel dari spektrofotometer. Nah, di sini apabila kita buka, akan kita dapatkan suatu tempat di sini, yaitu tempat untuk meletakkan kuvet. Nah, di sini ada dua kuvet. Yang pertama ini berupa sampel dan juga dia berupa solvennya. Nah, ini biasanya yang pertama kali kita gunakan dalam uji adalah mengukur konsentrasi dari solvennya di sini. Jadi setelah kita dapatkan hasil spektrofotometer dari solvennya, nantinya baru kita lakukan uji menggunakan sampelnya. Setelah itu hasil absorbansi dari sampel akan dimasukkan ke dalam yang namanya persamaan garis linier dari solven yang kita ukur. Jadi setelah kita dapatkan absorbansi solven, kita buat grafik persamaan linier. Dari situ didapatkan Y sama dengan AX plus B. Nah, Y ini merupakan nilai absorbansi, X merupakan konsentrasi zat yang akan kita ukur. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah ya apabila kita mengukur satu larutan menggunakan alat spektrofotometer ini. Jadi bisa kita lakukan nanti apabila kita melakukan penelitian, baik itu penelitian mandiri atau penelitian skripsi maupun penelitian-penelitian lain seperti penelitian PKM dan juga beberapa penelitian-penelitian lain. Ya, jadi demikian pemaparan materi mengenai spektrofotometri. Apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dalam dalam sesi diskusi. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.